Okay guys, back again with me, Freaky Riots. I'm Rio Tomo, YouTube channel untuk review-review hobi game, headset gaming. Apa ya, anaknya openingnya untuk di Rio Tomo Indonesia gimana? Oke, back again with me, Rio Tomo, headset gaming nggak mungkin. Back again Rio Tomo yang ngebahas para nggak usah pakai para kayak dong yo. Kita ini opening ini buat bumper aja guys. Oke, back again Rio Tomo again with me gimana? Salah ya gitu. Oke, back again with me Rio Tomo yang biasa ngebahas hobi-hobi gaming, kontrol atau headset gaming dan lain-lain. Biasanya gue selalu ngebahas sepatu fans ya. Tapi di tahun ini gue berubah drastis karena kena long covid, ada dapat hidayahnya untuk jadi YouTuber gaming 180 derajat perubahannya. Yang dimana juga udah gara-gara digebuk sama covid ya. Ya, percaya nggak percaya elit global atau memang ngebuat virus ini atau buatan Tuhan, kita nggak ada yang tahu ya. Pokoknya ya gue tidak menjelekkan instansi manapun dan yang penting happy-happy aja, sehat-sehat terus. Dan gue menjadi YouTuber gaming ini jadi malah suka koleksi, kebalikannya waktu di 2017 sebelum ada Covid jauh sampai terakhir 2019 itu masih main sepatu fans. Dan sekarang gue gara-gara jadi YouTuber gaming gue jadi koleksi headset gaming. Headset gaming di mana gue nih sampai punya satu lagi nih dari si apa namanya, Razer Hammerhead yang langsung plug and play, Hammerhead V2 Pro. Ini yang biasa buat headset ya para pro player sih ya. Sebenarnya ini plug and play aja dan modelnya yang earbud ini yang pastinya dapat kayak tas begini nih yang udah gua buka ya. Ini dapat beberapa earbudnya itu yang mau kecil ya, small atau medium atau yang large gitu. Jadi tergantung kuping lo, yang lobang buat yang apa namanya, manusia itu kan beda-beda gitu kan dari lahirnya gitu. Ada yang kirinya gede, kanannya gede, kiri kanannya kecil, atau kanannya gede, kirinya kecil gitu. Jadi ini gue jadi tapi ya, malam ini gue langsung gas ya beberapa konten headset gaming. Tadi Logitech G633S yang gue pakai masih sekarang ini buat monitor aja. Tapi nanti pastinya gue plugin dan please welcome. This is it guys. Ini gue mau bahas JBL Quantum 100 dulu ya. Ya perbedaannya JBL Quantum 100 apa nanti di pertengahan di beberapa menit durasinya atau running di 15 menit apa langsung JBL Quantum 600 juga gitu. Sebenarnya gua agak mager ngebuka boxnya. Oke, this is it guys. JBL Quantum 100 ya. Pokoknya jangan lupa teman-teman and gengs subscribe my YouTube channel Rio Tomo dan YouTube gaming gue Freaky Riot. Dan ini bumpernya. Nggak ada bumper sih sebenarnya. Nggak ada bumpernya. Kalau orang-orang YouTuber kalau udah punya timnya punya opening yang bumper gitu. Oke gengs, gini gitu. Atau halo guys gitu kan. Dan ini boxingnya yang dimana dusnya dengan otentiknya, dengan megahnya karakter JBL Quantum 100. Sorry ya kalau tidak tulisannya berbalik atau tidak mirroring dengan sesuai tulisannya, nggak apa-apa lah mirroring karena ini handphone gue juga bisa sih sebenarnya dengan sesuai tulisannya, tidak terbalik kayak nanti lo lihat di YouTube channel gue yang udah jadi. Sorry karena agak aneh gue, muka gue tuh agak konturnya malah bibir gue kayak agak miring begitu habis kena stroke. Nggak tahu deh di handphone ini, kecuali pakai kamera digital ya, kamera digital Nikon atau pakai Canon atau pakai Fuji atau pakai Sony gitu, itu mungkin beda kali ya. Karena kalau pakai handphone kan mirroringnya agak aneh karena ini juga vertikal gitu. Kalau kamera digital kan memang si lensanya itu memang udah posisi di tengah gitu ya kan. Oke, dari sini gue buka JBL Quantum 100 guys. Alright. Wah gila, bentar deh. Gue buka boxnya dulu, ntar dulu. Jadi gue mau lihat dulu di sini supportnya untuk apa aja ya. Ini bisa ke PC ya. Ini bisa ke PC, bisa ke PS4 atau oh ya, ini bisa ke Xbox, ada PS4 juga, PS4, PS5 dan Nintendo Switch, dan ini ke Android, dan ini ke mana lagi nih? Ke Macintosh, Mac, Apple ya, ini ke Mac. Dan ini bisa bisa kompatibel dengan VR juga. Gila. JBL Quantum tuh GG banget. Cuma bedanya dengan ini ya, ini gue ngomongnya agak lantang ya. Tadi agak kayak ngayun-ngayun ngantuk gitu, kayak orang mabok, nyeret ngomong gue. Dan ini gue agak semangat dikit ya. Jadi tadi gue agak ngantuk kenapa? Kurang oksigen, kayak oksigen. Kalau di dalam AC mulu kan kurang oksigen itu wajar ya. Di dalam AC studio mulu gitu kan nggak. Kadang gue sesekali memang sebatang dua batang. Kadang gue juga masih nge-vape ini. Tapi
ngerokok itu buat ngilangin stres sebatang itu untuk ya sekalian gue ke teras lah ngambil udara O2 gitu kan di dalam AC terus juga nggak bagus. AC kan juga buatan manusia, freon lagi apalagi kan bahaya gitu guys. So this is it guys. Ini udah semua beberapa itemnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa digunakan guys. Dan ini bukan yang wireless dan ini wired ya kabel. Oke gue buka. Gue sukanya dari JBL ini sekali lagi ya. Ini ungu dan oranye-oranye gue suka dan dia luxury-nya enak banget. Luxury itu apaan sebut? Lebih premium high class lah gitu ya. Sebenarnya ini nggak tahu premium high class atau medium high class gue nggak ngerti dan ini ya mungkin harganya mirip-mirip. Kalau ini kayaknya lebih murah deh. Lebih murah kalau ini lebih agak premium high class udah lah ya. Maksudnya udah high end lah. Angkanya udah 1,6 sampai 2,3 harga normalnya ini gue dapat diskon 1,6-an. Oke, gue buka di sini. Dan di sini di boxnya ini ada pengeras suara Quantum 100 ada bahasa Indonesia diimpor oleh PT Inti Mega Suara guys. Di sini ada PT Inti Pita Suara nggak kelihatan juga gitu kecil banget dan oke ya PT Inti Mega Suara. Wow. Dan ini ada PLBI-nya 12 2014 mungkin itu bea cukainya ya. Dan terima kasih dan ini garansi 1 tahun yang dimana garansi 1 tahun ini lo bisa kalau di JBL itu produk apapun itu mau speaker portable, terus lo mau headset yang gaya kayak JBL 100 atau kayak gue jadi kolektor pelan-pelan JBL 600 juga punya. Jadi lo punya harus login nama sesuai KTP di website www.jbl.com atau jbl Indonesia.com gue nggak ngerti apa gimana apa jbl.com aja mungkin di situ udah ada terteranya dan ini hashtagnya dare to listen anjay dare to listen dan lambangnya di sini ya dan dimana asal lo tahu gue JBL family banget gitu gue fanboynya JBL anjing semoga JBL Indonesia bisa mensupport gue dari PT Suara ini PT Indah Mega Suara bisa mensupport gue Rio Tomo I'm Rio buat the boss ya the boss atau manajer-manajer yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik ya ibu-ibu bapak-bapak yang megang official JBL ya. Jadi gue di sini punya juga guys ya JBL Pulse 4 anjing nggak. Dan lambangnya selalu di sini ada tanda serunya yang dimana tadi ada tulisannya ada slogannya Dare to Listen yes sir gitu guys Dare to Listen nih tuh lambangnya kan sesuai sih dan ini JBL Pulse ini yang gue suka lo kalau mau tahu nih lihat ya sebentar. Jadi ini ada JBL juga guys. Ada JBL, ada RGB-nya juga ya. Ini ada RGB-nya dan ini bisa dirubah beberapa karakter warnanya dan ini gue rubah ya seteng. Nah ini bisa ada yang model equalizer atau modelnya kayak apa namanya gelembung-gelembung jelly rainbow-nya lu bisa ya. Di sini ada yang merah-merah aja, orange saja, ada yang ungunya juga, violet dan hijau juga dan ini oh ya kan ada yang pink kayak begini segala macam. Nah ini udah teng karena nih Bluetooth-nya gue matiin karena gue lagi bikin konten handphone gue ini. Memang ya wajar ya masih konten kreator awal-awal gitu ya pakai handphone doang. Mungkin ya semua YouTuber juga begitu ya. Gadgetin David juga gitu juga pakai handphone doang gitu. Awal-awal juga semua YouTuber nggak ada yang proses langsung jeger langsung wah lu dapat 1 juta 2 juta subscriber gitu. Nggak mungkin juga dapat silver button langsung. Kayak gue gini langsung besok kan ini silver button anjing enggak gitu ya. Kalau mau ngehack punya akun orang gue bukan ranahnya gue gitu juga nggak ngerti juga dia gak bakal di banned juga gitu mungkin gue nggak tahu juga ya yang langsung instan cuma setahun HP langsung dapat silver button siapa tahu dia bisa beli juga subscribernya kan nggak tahu juga jadi ini JBL Pulse juga ini menurut gue nih soundnya sangat enak dan wah pokoknya ini nanti ngebahasnya belakangan aja deh oke kita langsung bahas JBL Quantum 100 dulu guys JBL 100 tuh ciri khasnya gitu ya kalau JBL teketeng gitu ciri khasnya kan mau yang JBL Clip 3, 4, JBL Clip 2 ya kan. Gue udah punya JBL Clip ini belum punya lagi nih gue kayaknya nih. Nanti gue bakal punya deh kayaknya ya santai aja gitu kan. Jadi gue buka dulu ya guys ya. Jadi nanti gue mau mencobakan pastinya. Ini gue taruh aja lah ya, nggak usah kayak rapi-rapi banget gitu ngebukanya kayak yang udah nyet up-nya kayak cari cuan banget ya kan. Jadi gue di sini buat having fun aja ya, fanboy JBL. So komentari di bawah nanti kita kasih komen terbaik ya lo. Gue suruh ngebahas headset gaming apa lagi gitu ya. Dan ini buka pertama plastiknya sebenarnya udah dibuka ya. Ini dan udah pernah gue coba di
live streaming gue di PS5. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton Rio Tomo Indonesia bisa lo follow di Freaky Riot yang masih bayi prematur anak bawang banget jadi YouTuber gaming. Ya, I'm from Indonesia. So bisa support juga kalau lo mau nonton dulu juga nggak apa-apa. Yang penting gue everyday I'm live streaming my games, my fucking rules. Oke. Dan di sini udah ada ya. Mic-nya bisa dicopot dan ini buku-buku Alkitabnya. Jibel Quantum kayak biasa bla 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 bla. Dan ini selalu pasti ada tulisannya otentiknya ini Harman nih, Harman Kardon. Harman itu sebenarnya satu payung atau satu produksian atau gimana gue nggak ngerti siap dia JBL itu ada by sign in atau signaturnya JBL by Harman Kardon nih kan. Harman aja sih nggak ada Harman Kardon ya. Mungkin Harman Kardon itu yang dimana ada speaker Bluetooth wireless juga kan yang Bluetooth apa wireless sih sebetulnya speaker aktif Bluetooth lah gitu. Ada Harman Kardon seri ini, terus Harman Kardon series ini, Harman Kardon ya, gitu loh. Kalau JBL, tapi JBL ini menarik Harman ini sebenarnya kayak material di bagian internalnya para headset gaming gitu atau para speaker yang tadi gue bilang JBL Pulse ini gitu loh internalnya. Jadi si Harman Kardon ini manjain untuk para penikmat ya, penikmat konsumen atau fanboynya JBL, gaulnya gitu lah fanboy ya. Fanboynya JBL guys gitu. Jadi makanya Harman Kardon itu nggak sembarangan bikin produk atau bekerja sama dengan JBL ini tidak yang cuma untuk sekali pakai buang gitu. Mungkin bisa garansinya cuma 1 tahun tapi lifetime-nya bisa 2 tahun, 3 tahun, bisa mungkin 5 tahun, tergantung pemakaiannya si playersnya untuk mungkin konten kreator gaming kayak gue, atau untuk konsumen untuk dengerin musik aja, atau untuk dengerin movie aja, ya kan, atau untuk mainin gaming portable, atau untuk konsol-konsol yang bisa dibawa kemana-mana yang compact gitu loh, ngerti nggak? Jadi ini walaupun bukan wireless ya, wired cable gitu maksudnya, ini udah nyamanin banget sih kalau menurut gue. Si JBL dan internalnya Harman ini gitu. Dan ini bungkusannya ya. Nah, bungkusannya selalu gini. Kalau ini yang ini kalau nggak salah di harga waktu itu gue di Tokopedia juga tapi pastinya ya kan. Tadi gue bahas Logitech nih, Logitech official. Nah, ini JBL juga JBL official. Ada yang cantrang biru, yang udah jelas gitu, yang garansinya bukan reseller gitu, seller lain, bukan menjelekkan seller lain, enggak. Kadang memang harganya goib gitu, coba nggak tahu juga gitu kan, bilangnya baru tapi segel ulang gitu kan. Ya kan, mendingan kalau di JBL aslinya official langsung kan beneran ya baru segel baru gitu. Dan by the way, garansi resminya itu IMS ya. Ya gitu dia. Jadi gue kasih tahu itu IMS. Jadi lo ada beberapa nanti di logonya di boxnya itu ada hologramnya. Yang kuning-kuning hologram itu biasa di boxnya itu ada tulisan IMS. Nah itu yang sudah menjamin service centernya di Jakarta atau di Indonesia titik lo berada gitu tinggalnya. Oke, dari sini gue mau coba ya. Nah ini karakternya gini dulu deh sebelum gue pakai di kepala. Ya lo tampilannya gantengan mana? Kalau tadi gue lupa ngomong di chapter anjing. Jadi gue kayak bahasa streaming gaming nih. Jadi di part sebelumnya ngebahas si G633S ini Logitech gantengan mana guys? Dengan ini nanti gue pakai. Kalau menurut gue ini dengan angka 2,3 juta di diskon 1,6 juta ini, kalau menurut gue Logitech 3633S ini ganteng banget sih. Ganteng, keren, sesuai walaupun muka lo ya mohon maaf ya, pola rambut gue memang kayak Vivi Jawa begini ya, kalau turunan Jawa, kepala botak tapi masih enak gitu dipakai kacamata, masih ganteng, terus bahannya ini tidak bikin sakit atau panas, nggak bikin keringetan gitu kan. Cuma gue mau tahu nanti gue mau bikin monitor untuk sebelum gue lepas si G633S ini tampilannya kalau menurut gue G633S ini udah ganteng banget, parah dan naikin 100% kegantengan lo atau 1000 kegantengan lo gitu. Oke, ini gue lepas dulu ya. Gue pakai headset ini dulu sebentar.
Cek 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 cek. Halo guys, back again with me. Gila lah, pala gue jadi lebih jenong ya. Dengan perbedaannya di sini. Nah ini gue sengaja biar gue giniin aja deh, ya. Nah ini kabelnya ini perbedaannya kalau dengan si Logitech ini kan bisa dilepas nih. Oh, ini bisa dilepas guys. Jadi kalau lo mau pakai atau apa, sayangnya ya coba kayak JBL, nanti gua kasih tahu JBL 600 tuh kayak gimana ya. JBL 600 tuh kayak gimana dan karakternya ini kayak mic gue terlalu maju kayaknya ya. Sebentar men, sebentar ini gue rubah dulu ya. Ini gue sambil streaming memang suka ngerubah-ngerubah gitu guys. Suka nggak proper gitu. Bukan dari tadi gitu. Memang gue orangnya suka risian. Ntar ya. Jadi durasi gue kemakan nih. Dah guys, dah. Nah, tadi terlalu bocor gitu ininya gua. Si boom mic-nya ini. Jadi lu bisa bandingin, nah kegantengannya gimana, gue sengaja nggak lepas semua si headsetnya ini kan karena bisa di adjust begini. Dan ini tadi gue setting, ini ngepleknya enak banget, kedepnya enak banget. Terus dengar vokal gue ngomong ini ya penyampaiannya sama, fokusnya sama, ngebassnya low-nya sama, karena gue nih lagi pakai karakter vokal efek yang untuk podcaster gitu, podcaster atau nge-review barang gitu lah ya, nggak masalah menurut gue. Dan ini bahan si PVC-nya ini bukan full leather ya, ini leather yang sintetis gitu loh, ngerti nggak lo? PVC sintetis sebutannya gitu, PVC lah. Seingat gue belajar waktu itu gue masih di retail jadi budak korporat kayak di clothing Planet Surf, terus kayak di Giordano, terus apapun itu sebelum gue jadi konten kreator. Wah itu tahun-tahun jadul men, itu di 2006 2007 gue kerja gitu. Dan ini menurut gue, mungkin teman-teman yang ngeliat YouTube gue nanti jangan kaget ya, bukan apaan sih lo. Kadang-kadang ada orang yang begitu, ih Sirio sok-sok jadi YouTube gini, ketawa-ketawa atau kaget gitu ya, nggak masalah kalau menurut gue diejek. Memang gue dulu mah jadi badut orang aja gitu, dan dibilang ya capek atau enggak, memang gue figurin memang suka ngehumor juga atau apa. Tapi ya saatnya dewasa ini gue nggak mau diinjek-injek orang lagi, gue mau nunjukin sesuatu yang positif, kesukaan gue hobinya apa. Dan YouTube platform ini sudah memberikan orang beberapa kepada para gitu ya, harusnya gitu, kepada para konten kreator baru yang gue bilang kayak gue bayi prematur banget, dan gue masih kayak anak bawang banget gitu dibanding kayak nge-preview barang atau food blogger yang lain atau streamer gamers yang udah meledak jutaan subscribernya. Dan dia juga mulainya dari 2004, 2014, 2013. Gue belum ada apa-apanya 2021, apalagi pas kena corona gitu. Pas kena corona orang jadi agak mager atau mungkin udah nge-brainwash, sorry kalau agak berisik ke ini, kebocoran suara kentang gitu. Jeleknya kalau cardioid gitu sih, mic cardioid tuh terlalu sensitif gitu, kena besi aja kayak kelenang, kecuali memang gue suaranya diedit banget gitu ya, suaranya jadi bersih banget. Gue nggak suka banget men kalau terlalu diedit suara, kayak gue nge-review barang atau jadi nge-podcast begini atau nge-daily vlog di YouTube gue sendiri gitu, nggak mau terlalu clean banget gitu. Ya ini sebenarnya bisa nih, gue buka suara ruangannya gimana, dan vokal gue agak beda kan, agak lebih nyobek, dan tuh suara asli kedengeran kan. Lo harus pakai headset ya. Kalau dengerin pakai suara handphone doang mah nggak kedengeran gitu suara ruangannya. Nah ini gue nyalain lagi di noise-nya, jadi suaranya lebih fokus, vokal gue lebih fokus. So jadi JBL 100 ini sorry jadi kemana-mana, ini enak banget. Dan ini kulit jeruk gitu jahitannya, dan ini semuanya plastik ya, dan lo bagaimana penilaiannya dengan pakai gue G633S tadi yang gue masih cantorin di leher ini, biar lo tahu lebih mana wahnya gitu, lebih ya dari angka mah ini 700.000 mah lain gitu. Kalau nggak salah ini 700 apa 800.000 gitu, gue dapat diskon waktu itu jadi 699 kalau nggak salah. Ini gue pernah coba di main beberapa gameplay, ini enak banget sih ngedepnya. Gue coba nggak tahu ya,
Kalau untuk dengerin musik atau dengerin YouTube lain gue belum pernah nyoba, salahnya gue juga gitu sih. Cuma untuk gaming-gaming aja, harusnya kan dengerin Spotify atau Spotify udah pernah denger, cuma kayaknya, low-nya lebih kurang ya, karena memang dia kan lebih fokus untuk gue bilang, kalau, fanboy-fanboy headset gaming dari brand dari Logitech, Razer, terus JBL, terus apa lagi tuh, banyak lagi kan, Crosshair juga ada kan, terus HyperX, belum lagi banyak banget lah. Headset gaming tuh kalau gue lihat preview-preview YouTuber bule gitu, itu bisa, ratusan headset gaming kali. Razer aja udah berapa item, berapa berapa karakter, model gitu ya kan. Dan terus HyperX belum lagi, HyperStock Cloud Stinger, Hyper Cloud Stinger Alpha, Hyper Cloud Stinger yang biasa, terus HyperCloud yang model earbud itu yang model kayak, ya langsung plug and play gini modelannya gitu kan, yang nggak pakai ditempel begini pakai headband-nya gitu. Itu HyperX aja udah segila-gila gitu kan. Kalau JBL kayaknya dia lebih fokus, untuk yang lebih itu loh, yang apa namanya, headset ear untuk running gitu, yang running headset itu ada kan, headset running music untuk sport gitu ada. Biasanya yang bluetooth tidit gitu, yang wireless begitu ya kan, wireless bluetooth gitu. Itu lebih fokus JBL lebih ke situ. Tapi kalau untuk headset gaming itu, dia nih kalau lo percaya nggak percaya ya, ini gua lap dulu deh. Gue bukannya memang, lo ngoceh doang, nggak punya barangnya, terus dan gua nggak nyontoin gitu kan. Barangnya mana Bang, atau Om, atau apa Mas gini, segala macam nih JBL Quantum 600 nih. Nih, ini yang bisa kabel, bisa wireless juga gitu, kayak mirip kayak, Logitech juga kabel, tapi dia ini kabelnya itu 3,5 mili juga, 3,5 mili tuh 3,5 mili gitu, male to male gitu. Jadi bisa ke sound card atau ke kontrol PS5 ini ya kan, plugin langsung di, cewekannya 3,5 mili kontrol PS5 lo atau ke Nintendo Switch juga atau ke PS4 lo gitu kan. Ya semua punya kelebihan guys. Jadi ini kalau menurut gua nih ngeplug-nya ini suaranya kedap banget, cuma nggak tahu ya kalau suara AC ini gua aja nggak terlalu kedengeran banget gitu ya. Cuma untuk fokus ngomongnya itu kalau dibanding si Logitech tadi, Sauron-nya itu lebih, fokusnya lebih lebih maksudnya gain-nya itu lebih, gue lebih megang Logitech sih kalau gue ya. Kalau untuk sekarang sekarang ini gua ngomong ya. Tapi untuk secara nge-gameplay pasti udah jauh juga pastinya gitu. Sebentar, ini 7.1 nggak sih? Sebentar guys. Ini gue lihat dulu. JBL 100 ini udah support, 7.1 atau Dolby Atmos atau Dolby biasa, sebentar ya. Nah, biasanya kan ada di keterangan ya guys. Dan ini lagi gue baca, Harman International Industry, tuh Icon Corporate 8500 Balboa Boulevard. Oh itu nama alamatnya ya, Boulevard US, CA. Kode pose 91329 USA, Harman International Industry Inc. EMEA, Larson bla 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 office, ada beberapa inilah, ada beberapa, kantornya guys di US gitu, tempat-tempatnya. Sebentar, ini 7.1 Sauron enggak ya? Ini JBL Quantum Sound Signature atau Design. Sebentar. Oke, nggak ada. Biasanya kan kalau yang di JBL 600 gua ini guys, udah ada keterangan signaturnya di TSX nih. Makanya dia angka harganya itu 2,7. Ini gue inget nih, gue bukan beli cash, gue jujur aja gue pakai pay later, gue waktu itu lupa pakai apa ya. Ya pakailah, ada beberapa brand nggak di gue support juga, nggak di endorse juga gitu kan. Ada beberapa pakai pay later, bukan pinjol, bukan. Ada lah yang merah-merah itu atau yang ungu-ungu itu, lo tahu sendiri kan. Gue lupa ingat yang merah-merah itu nggak salah. Nah ini di TSX kan V2. Jujur aja gue kalau buat barang-barang gini ngapain beli cash? Rugi-rugi cuy, kalau masih bisa ya, duit kita buat untuk yang lain atau bisa masih nyanggupin, nyicil untuk headset gaming nggak masalah kalau menurut gue gitu. Dan ini udah 2.4 GHz ya. Nih. Jadi low latensinya atau apa. Nanti ini gue bahas, kalau ini kan udah support pastinya JBL Quantum Sauron dan DTS:X headphone dan V2 2.0 gitu guys.
Nanti gue bahas ini ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk para konten kreator atau ini agak lama ya. Kalau JBL ini agak lama ngebahasnya mungkin. Jadi gue lihat the box-nya ini dia tidak ada untuk Sauron ya. Gitu nggak ada tulisan di balik belakangnya ini juga gue lihat ini nggak ada ya. Dan ini plastiknya plastik apa dusnya ini lemes banget, tipis banget kayak dus-dusnya si Razer kan gitu tuh. Tapi kayaknya bahan kardusnya ini lebih tebelan Razer deh kalau menurut gue. Tuh. Ini tipis banget men, berapa mili doang anjing. Ini kalau robek buang apa namanya ngebukanya agak kasar, nah ini gue bilang guys. IMS ya, ini IMS. Jadi teman-teman kalau mau tahu JBL asli atau gimana, atau lo di Bukalapak, Tokopedia, walaupun gue nggak di endorse nyebutin e-commerce manapun bodo amat deh. Dan memang gue pemain Tokopedia juga gitu kan, penggila apa namanya seller tetap lah gitu ya, mau seller bayar tetap juga gitu guys. Dan hitungannya sebulan itu gue sering banget gitu. Setahun itu mungkin ya gue udah kalau dibilang kayak kalau kayak Gojek gue udah anak sultan kali ya. Anak sultan yang selalu beli GoFood dan GoPay Later-nya tuh udah di-upgrade terus gitu kan. Dan ini kalau menurut gue tidak ada JBL Quantum Sauron-nya nggak ada juga tulisan kayak di JBL 600 yang tadi the box itu. Dan ini boxnya ini ya Allah masih mendingan ini ya dus Indomie asli atau dus-dusnya rokok putih gitu tebel ya, walaupun rokok doang kecil ya, atau yang kayak begini deh nih yang kayak begini tebel banget men tuh. Makanya Razer tuh punya gengsi tuh lo. Razer itu memang khusus memang headset gaming, jadi the box-nya ini ijonya ini the black-nya ini. Cuma kalau Razer ini dia dari PT Sinex Metrodata ya, Sinex Metrodata Indonesia. Nah itu guys, jadi distributor yang sudah mempercayai para apa namanya fanboynya Razer headset gaming itu. Jadi lo nggak ribet harus ke Singapura atau lo harus ke www.com dulu untuk ngeklaim garansi gitu, ribet banget kan, lo cuma make doang. Kayaknya orang Indonesia juga males banget servis gitu kan. Nah kalau Indonesia untung makanya udah nggak mau ribet-ribet, lo jadi ada di buku manualnya PT Sinex Metrodata ini yang sudah bisa mengklaim kalau headset lo mati sebelah atau nggak sengaja dibanting sama temen lo atau berantem sama cewek lo atau sama keponakan lo diputusin gitu kan kabelnya itu derita lo anjing gitu ya guys. So ini selama ini gue pakai enak banget, cuma nggak tahu ya kalau panasnya ini, kalau menurut gue tadi ini udah running 28 menit agak lama ya dengan si bahan fabric ini guys. Ini agak beda sih. Ini pasti kalau main 3 jam panas sih, panas. Cuma gue nggak tahu sakit apa enggak. Kadang kan suka di sini guys nih. Di bagian apalagi pakai frame kacamata ini kan dia suka di bagian sini nih men. Nah, ya kan? Nih dia ini bisa diginiin juga guys. Oh. Ini jadi bisa ngadep ke sini kalau lo mau kayak yang gue bilang tadi, gue ngeres dulu deh, mau gue gituin bisa. Kayak misalnya gue gini bentar ya. Ini gue lepas dulu deh biar. Nah. Ya, ini gue lepas dulu. Ntar gue naruh di mana nih bingung nih. Nah. Awas nih headset 1,6 juta asal naruh doang lagi gue. Kadang gue orangnya suka ini guys. Suka barbar naruhnya asalan gitu. Nanti kalau udah rusak gue kesel sendiri gitu. Gue main di gaming YouTube gue aja kesel mulu orangnya. Dan ini tombolnya cuma gini doang guys ya. Ada mute manual. Karena gue pakai mic condenser ini kan, nggak bakal bisa ke mute juga gitu. Nggak pengaruh. Jadi ini kalau ngebuka, ini kayaknya kalau nggak salah nutup itu ke mute. Kalau ngebuka kebuka lah gitu. Ya cuma ada on off doang. Ini bahannya plastiknya ringan banget men. Tuh. Ini paling cuma berapa gram nih. Iya. Dibanding dia berat banget anjing. Tuh, gagahan mana guys. Lu bisa lo lihat ya dari visual aja deh ya kan. Gue nggak mau nyemplungin orang nih. Ini buat ini deh. Apa namanya thumbnail gue. Gitu guys. Buat thumbnail gitu aja. Nanti kan bisa di capture gitu kan segala macam nah gitu. Jadi lo bisa ngeliat nih headsetnya bagusan mana dan lebih gagah mana kalau menurut lo. Dan harga high end udah pasti dari beratnya aja, kilonya ini udah, gramnya ini udah lain men ya. Ini bisa mungkin bisa lebih dari 600 gram dan ini
mungkin ini 100 graman kali ya. Dan plastiknya lebih ringan dia banget gitu. Kalau ya gue begini mulu tangan gue pegel juga gitu ngegantung mah. Bukan masalah jadi berat yang kiri kanan atau gimana barangnya gitu. Jadi ya lo lihat sendiri ya ini dari G633S sama si JBL ini gimana? Saksi hidup lo, anjing saksi hidup lo untuk para streamer gaming. Jadi lo bisa ngeliat cek di sini dan nanti gue mau tes juga si suaranya mana tadi itu. Si headsetnya gue pasang. Jadi lo bisa tahu suaranya tadi yang G633S suaranya. Tadi gue preview suaranya tuh kayak agak bendeng-bendeng dikit ya, tapi fokus suaranya enak. Dan noise cancellingnya low latency apa ya, noise cancelling headset mic-nya itu enak banget sih. Sebentar gue pasang dulu ya. Si Logitech itu aman sih suaranya kalau lo untuk mabar-mabaran lucu-lucuan aja ya gitu. Jadi nih masuknya di sini guys. Nih. Bentar, ya kan? Ya ini kan bukan kayak JBL 600 gua. Kalau JBL 600 tuh untuk kalau bisa pakai wireless juga, bisa kabel juga nanti ya abis ini ya. Gua jelasin. Ini masukin dulu guys. Ini cewekannya nih ya. Masuknya gini gak sih? Oh iya. Oh. Oke, ike asik. Nah, ya. Ini karet men. Oh. Fleksibelnya enak nih. Cuma nggak tahu ya lebih cepat rusak atau enggak ya kalau pasang copot ya. Oke. Di sini gue mau coba pakai suara bawaannya dia gimana rasanya. Gurihnya, gurih-gurih nyoy kalau kata si siapa namanya? Kalau kata LD Tahir anjing. Gurih-gurih nyoy. Suaranya sih kalau menurut gue suara si vokal gue ini lebih kayak apa ya? Lebih kayak sembiar dikit gitu. Sembiarnya dikit gue nggak tahu sebenarnya. Karena gue nggak rubah-rubah ini gue nggak. Nah, vokal gue ini juga nggak rubah-rubah dibanding si G36 G36 mulu gue 3G366 juga ada nih. G336 apa G366 gitu. G336 apa G366 G336 G366 beda kan. Ini ada juga Logitech nanti deh, itu segmennya nanti aja. Ini gue coba ya, gue matiin dulu nih mikrofon kondensor. Tes cek mikrofon cek. Nah gue gak mau terlalu deket deh. Gimana guys? Kalau gue giniin noise-nya gimana? Berisik banget atau gimana sama dibanding yang tadi suaranya si Logitech G633S tadi yang harga 1,6 juta dengan harga 700.000 lu bisa bandingin JBL dan ini udah mati ya. Buat otentik aja nih. Udah mati dan ini gue sebentar lagi streaming nih. Udah jam 9 juga ya, mau streaming apa ya, gue bingung ya. Kadang gue bingung gitu guys. Tadi gue kayak habis maghrib tuh kayak males banget, terus ngantuk banget gue. Ya Allah deh tadi gak dicas dong. Dan tadi kayak apa namanya, kayak mau maju mundur streaming gitu. Dan udah tiap hari juga gitu. Gue nonton YouTube orang dulu deh, capek dulu, rehat dulu deh kayaknya gitu. Udah apalagi tadi gue bilang janji siangan ya nonton YouTube gue, kita main apa namanya Resident Evil atau gue lagi mainin ini guys, Mad Max game PS4 ya, walaupun gue sekarang PS5 gitu. Agak grafiknya tuh agak kaget aja gitu guys. Ini disclaimer dulu ya, maksudnya gue intermezzo dikit dulu sekitar 2 menitan. Main Shadow of Tomb Raider itu main di PS5 walaupun tuh game PS4 di 2018 itu developnya dari Square Enix itu enak banget. Grafiknya nyaman banget, nggak sakit, terus soundnya gila sih pakai sound card Mauno ini dan mikrofon ini satu pakai sama Mauno juga ya. Dan gue pakai si JBL G633S itu gila, soundnya gila. Jadi si udah di TSX Amos juga gitu kan. Jadi si G3633S itu udah Dolby Atmos juga, bukan Dolby Atmos, apa namanya? Dolby di TSX. Ya, di TSX gitu sama dengan si JBL Quantum 600 gitu. Kalau nggak salah JBL Quantum 600 ini sudah Dolby Atmos juga deh, kalau nggak salah ya. Tuh ini ada RGB-nya juga guys. Tuh. Nih. RGB juga, kalau nggak salah Dolby Atmos juga deh. Kalau nggak salah ya. Kalau RGB-nya itu kalau on itu bisa 14 jam katanya kalau disesuai the box kalau JBL Quantum 600. Iya.
Oh, Dolby Atmos itu kalau nggak salah setting ada di Xbox S deh, bukan di headset. Jadi gue teringat di JBL anjing. Dia itu di TSX guys. Kalau nggak salah Dolby Atmos ini di PS5 deh, Dolby Atmos deh. Dia kan ada udah 7.1 Soron, terus di TSX juga, terus Dolby Atmos juga. Kalau nggak salah PS5 kan gitu, PS5 ya. Kalau di PS4 Slim kan yang keluaran resmi Indonesia ya, maksudnya dia kan baru cuma Dolby Soron, terus apa lagi tuh? Dolby Soron sama sebentar. Dolby Soron sama Digital Soron ya gitu doang dah. Pokoknya kalau nggak salah itu 7.1 Soron juga atau Soron doang gitu. Tapi dia belum Dolby Atmos guys, nggak kayak PS5 gitu. Kalau PS5 kan udah digarap semua, makanya soundnya lebih canggih, lo bisa pakai headphone 3D, ada settingannya juga lo kalau pemain-pemain PlayStation 5 gitu. Jadi bandingannya sama PS4 jauh banget PS5 gitu. Ini bisa lo bandingin suaranya kayak gimana, nanti gue juga nggak bisa dengerin. Nanti gue bisa preview juga suaranya kayak gimana dan lebih enak si Logitech atau si JBL Quantum 100 guys. Nanti kita bandingin juga, habis ini gue break dulu setengah jaman. Habis ini gue bahas di part 3 ini atau di segmen 3 ini. Sekarang ini part 2 kan. Di part 1 tadi di JBL Quantum G633S, G633S, 7.1 Soron, dan di part 3-nya di part 2 ini JBL 100. Jadi ngebandinginnya gimana sama Logitech. Nanti part 3-nya di JBL Quantum 600. So gimana kelihatannya tampilannya guys ya. Suaranya sebentar. Takutnya gue ini kagak kedengeran gitu. Gue ngomong apa dan monitor ini gue nggak ngaruh. Soalnya kan gue nih jack gue ini langsung ke direct ke handphone gitu. Nah ini gue mute. Ini bukan mute yang tadi ya. Ini mute-nya manual di sini. Satu dua cek Freaky Riot Rio Tomo, Freaky Riot tes 1 2 3 band no effect Riot. Nah ini gue nggak tahu nih, ini ngebuka apa gimana, gue nggak ngerti nih. Semoga pas gue ngomong panjang lebar ini nggak ke mute ya. Sebentar, ke mute nya gue buka dulu deh, gue udah pada salah. Ntar udah panjang lebar ke mute lagi. Ini buku manualnya. Ya Allah. Oh ini bisa dibuka guys. Bentar ya. Unmute. Nomor 2. Gini doang anjir. Nih. Tuh. Ya kan? Ini udah kebuka apa gimana ya? Gue jadi bingung dah. Nge-mute-nya ini. Gue gatel nih gara-gara kena ini. Kalian debu nih kalian. Anjing. Gini doang. Gimana sih tangan gue? Ribet banget kayak orang stroke gue. Nih. Tuh. Ya kan? Jadi ngebandingin gimana guys? Bandingin gimana nih? Suaranya gimana? Ini ke-mute nih kalian. Kebuka mic-nya. Nggak ke-mute maksudnya. Oke, gue rubah lagi ya ini ya. Cek. Halo guys, oke. Jadi gue kebanyakan sering gitu ya, agak delay gitu ngomong gue. Ini enak sih suaranya. Gimana tadi gue bisa dengerin, gue nggak tahu ke-mute-nya yang ketekan apa gimana, takutnya gue panjang lebar ngomong malah ke-mute tadi. Ya udahlah, yang penting kalau ada kesalahan teknis wajar-wajar aja karena gue memang YouTuber baru banget gitu kan. Dan lo jangan lihat porsi muka gue gitu yang kepala bulat dan rambutnya begini, yang pola-pola orang Jawa dan hidungnya gede banget, bukan YouTuber kayak yang lo lihat dan
bukan yang kayak mukanya ganteng banget gitu, bukan gitu. Jadi lu bisa bandingin kalau gue cara ngomong atau gini mic-nya bisa diginiin dan ini bisa difleksibelin, bisa di adjust-nya juga nyantai, ini luas banget tuh bisa diginiin, bisa dibelok, yang penting lu jangan kasar-kasar juga gitu. Suaranya bagusan mana nanti gue preview lagi dan pokoknya gitu aja dari gue. Ini JBL Quantum 600 ya untuk harga-harga yang minimalis budget itu bukan minimalis budget lagi, ini di bawah 1 juta tuh udah sebutannya medium lah, medium end lah. Ada high end, ada medium, ada small end, apa gimana sih harganya, ada yang high end, ada low end gitu ya, cuma gitu doang sih, ada high end, low end. Ini low end lah ya, low end di bawah angka 1 juta kurang gitu, atau bukan 1 juta kurang, di bawah 1 juta, di 700 ribuan kalau nggak salah. Lu bisa cek di JBL official di e-commerce Tokopedia pastinya. Nggak tahu kalau yang di tempat lain di Bukalapak atau di Lazada ada apa enggak, atau resmi atau enggak, atau di mana lagi tuh. Satu lagi yang JDID gua nggak tahu itu ada apa enggak. JDID kayaknya ada deh JBL, tapi ya kerjasamanya sama platform sama aja sih. Kayak Tokopedia gitu kan. Beberapa official pemain-pemain kayak brand Razer, terus Logitech atau JBL itu kalau nggak salah JDID udah gue sweeping ada sih kayaknya. So kalau gue mah di Tokopedia banget, wannabe gitu, Tokopedia wannabe banget, karena kalau punya akun beberapa lagi agak pusing gitu ya. Belanja di tempat platform ini, belanja di situ, aduh pusing banget, pusing gitu. Mendingan satu platform aja kalau gue udah. Dan itu banyak promonya juga. Jadi lo menuju Agustus ini, 17 Agustus lo pantengin yuk Tokopedia, semoga Tokopedia bisa support gue juga dan para official ya kayak JBL, Razer atau manapun itu, Logitech official yang sudah meresmikan yang sudah resmi yang jadi official centang ungu itu, semoga gue bisa dapat support dari lo juga bos-bos keren ya, bos-bos keren atau para seller pemain lama gitu kan. Ya semoga aja ya, siapa yang ada yang tahu ya mau dipinjemin produk gue untuk nge-review ini segala macam sebisanya gue, dan ya gue tanpa plotting yang sinematik, gue nggak pakai sinematik kameranya begini nanti lah, mungkin nanti kalau udah punya tim gue 3 orang atau 4 orang udah bisa lah, jadi gue bisa sinematik juga tapi vokal gue juga ngomong terus begitu, yang kan editingnya gampang gitu, gue tahu juga. Oke, dari sini gue JBL 100, di sini gue udah 43 menit, sorry agak panjang. Thank you for watching once again, dan mungkin JBL 600 besok aja ya, dan gue mau coba streaming dulu sebentaran ya, 2 jaman dulu lah. Lapar juga perut gue nih, ngoceh mulu. So jangan lupa support terus ya Rio Tomo Indonesia dan Freaky Riot My Gaming ya, YouTube gaming gue, pokoknya gitu aja. Dan Rio Tomonya support terus juga YouTube gue ya. Gue closingnya kurang, ya mohon maaf ya kalau agak-agak kaku, agak-agak ngomongnya random berantakan gitu, wajar karena YouTuber baru. So stay safe, stay healthy, happy weekend dan happy gaming. Jangan lupa terus ya pantengin di YouTube gaming gue terus, Freaky Riot dan Rio Tomo Indonesia, untuk vlog-vlog koleksi hobi headset apapun itu. Bye bye.